Pernah nggak sih sebelum ngelakuin sesuatu, kita tuh mikir dulu, apa ya manfaatnya buat aku? Nah, inilah yang disebut ambak. Singkatan dari apa manfaatnya bagiku. Pertanyaan sederhana ini bisa jadi sumber motivasi loh, karena kita jadi sadar manfaat apa yang bisa didapat, resiko apa yang mungkin muncul, dan pilihan mana yang paling pas buat kita. Kalau kita nemuin ambak dalam belajar, otomatis muncul minat, karena kita bisa ngaitin pelajaran dengan dunia nyata. Tinggal tanya aja nih ke diri sendiri, gimana ya aku bisa manfaatin ini di kehidupan sehari-hari? Ambak ini juga nyambung banget sama konsep quantum learning. Intinya, kita diajak jadi pembelajar seumur hidup dan tanggung jawab sama kualitas hidup kita sendiri. Bedanya jelas antara belajar aktif sama belajar pasif. Belajar aktif itu artinya kita bisa lihat peluang di setiap situasi, manfaatin pengalaman untuk keuntungan kita, dan berusaha untuk bikin sesuatu terjadi. Sedangkan belajar pasif, ya udah cuma lewat aja, nggak peka sama kesempatan, bahkan seringkali nyanyain momen yang sebenarnya bisa bikin kita berkembang. Nah, satu hal lagi yang nggak kalah penting adalah merayakan keberhasilan kita. Jangan nunggu sukses besar dulu, bahkan langkah kecil pun pantas kita rayakan. Dengan begitu, kita jadi lebih percaya diri dan termotivasi untuk maju ke tujuan berikutnya. Caranya bisa sederhana aja. Misalnya, kasih diri sendiri hadiah kecil tiap berhasil nyelesain satu tahap. Terakhir, jangan lupa punya sikap inilah saatnya. Jangan kebanyakan mikir, seperti misal belum waktunya atau mikir nanti aja deh. Karena itu bikin kita berhenti maju. Kalau kita biasain bilang ke diri sendiri inilah saatnya, kita jadi lebih siap lihat manfaat dari apapun yang lagi kita kerjain. Dan itu bisa bikin karir maupun hidup kita pasti jadi lebih berkembang. Manfaat yang pertama adalah menciptakan minat dalam belajar. Kadang kita merasa pelajaran itu sulit atau bahkan membosankan. Tapi coba deh, kalau kita bisa menghubungkannya dengan kehidupan nyata, pelajaran itu akan terasa lebih bermakna. Jadi sebenarnya minat itu bukan sesuatu yang datang begitu saja, melainkan sesuatu yang bisa kita ciptakan. Lanjut, manfaat yang kedua yaitu belajar aktif, bukan pasif. Dengan belajar aktif, kita jadi lebih mandiri, percaya diri, dan terbuka pada pengalaman baru. Hasilnya, kualitas hidup kita meningkat dan tentu saja peluang di masa depan jadi lebih luas. Nah, di bab ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya merayakan setiap keberhasilan. Bukan hanya pencapaian besar, tapi juga langkah-langkah kecil yang berhasil kita selesaikan. Perayaan sederhana saja, seperti sekedar memberi apresiasi pada diri sendiri. Hal itu bisa menumbuhkan rasa syukur, menambah semangat, dan memotivasi kita untuk melangkah ke tujuan berikutnya. Dan terakhir, manfaat yang tidak kalah penting adalah menghargai setiap momen yang ada. Banyak orang berpikir bahwa momen terbaik itu selalu ada di masa depan. Padahal, kunci hidup yang bermakna adalah hadir sepenuhnya di saat ini. Saat kita melakukan sesuatu dengan fokus, dengan niat, dan dengan kualitas terbaik, disitulah letak makna yang sesungguhnya. Jadi, mari kita coba terapkan manfaat-manfaat ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena belajar bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang bagaimana kita menemukan makna pada setiap langkah yang kita jalani. Contoh yang dapat diterapkan diantaranya adalah situasi ketika bangun pagi di hari libur. Lalu kita berpikir, apakah kita harus bangun pagi untuk berolahraga atau tetap berada di tempat tidur untuk meneruskan tidur? Segala sesuatu yang ingin kita kerjakan harus menjanjikan atau memberikan manfaat bagi kita. Jika tidak memberikan manfaat, maka kita tidak termotivasi untuk melakukannya. Ketika bangun pagi di hari libur, apa manfaat bagiku? Lalu kita berpikir, ternyata bangun pagi dan berolahraga membuat kita menjadi lebih produktif dan kita dapat menanamkan pola hidup sehat. Maka setelahnya, kita bangun untuk melakukan aktivitas tersebut. Dalam hal ini adalah bangun pagi.
Terkadang, manfaat itu sangat jelas di hadapan kita. Akan tetapi, terkadang kita harus mencari atau bahkan menciptakan manfaat tersebut dengan cara menciptakan minat. Misalnya, ketika akan mendaftar kuliah, aku bingung menentukan apa manfaat bagiku, apa manfaat kuliah bagiku. Lalu aku berpikir, kalau dengan kuliah, aku bisa menggapai cita-cita. Dengan kuliah, aku bisa menjadi sarjana. Dengan kuliah, aku bisa mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Dengan cara memerinci apa yang akan aku dapatkan ketika berkuliah, dapat memunculkan manfaat atau motivasi dalam diri. Lalu, kita juga harus memanfaatkan waktu saat ini dengan sebaik mungkin. Contohnya, ketika mengerjakan tugas kuliah, mungkin kita sering berpikir, kerjakan besok saja deadline masih lama. Kemudian besoknya, kerjakan besok lagi saja hari ini ada tugas lain. Jika seperti itu, kita hanya akan mengisi seluruh hidup kita dengan mengatakan besok saja. Bukan sekarang, bukan saatnya. Apa akibatnya? Ini akan berakibat pada kualitas hidup kita. Yang harusnya kita lakukan adalah, ini saatnya. Kerjakan hari ini, kemudian besok selesai. Dengan begitu, kita dapat memanfaatkan waktu dengan baik.